Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Setelah kemarin, gue baru aja namatin anime Orb dan Ave Mujiking. Ternyata anime ketiga yang gue tamatin di musim winter kemarin adalah Medalist, anime tentang bocil seluncuran yang bagusnya bukan main. Seperti biasa, konten ini bakalan berisi spoiler. Jadi saran gue, silakan balik lagi ke video ini kalau kalian udah kelar nonton anime Medalist atau kalian tidak masalah sama spoiler anime ini. So langsung aja, mari kita bahas. Medalist. Gue pertama kali tahu judul manga ini dan gue pertama kali baca manganya di tahun 2022. Dan di tahun 2025 ini, akhirnya manga Medalist dapat adaptasi anime. Awalnya, gue sama sekali tidak kepikiran buat nonton versi animenya. Soalnya gue udah baca versi manganya. Ditambah anime ini bukan genre isekai. Makanya gue sama sekali tidak ada niatan buat nonton anime ini. Tapi di live kemarin, gue sekilas ngedengar lagu openingnya Medalist. Dan di detik itu juga, gue langsung ngelihat opening anime ini. Dan pada saat itu pula, gue langsung tahu kalau gue harus nonton anime ini. Medalist berhasil jadi salah satu anime yang ngebuat gue pengen nonton animenya hanya dari ngeliat openingnya doang. Malahan, sepanjang maraton anime ini, gue sama sekali tidak pernah nge-skip lagu openingnya. Soalnya, opening anime ini terlalu bagus untuk dilewati. Ada dua momen keren di openingnya yang ngebuat gue jatuh hati. Pertama, musik di bagian awal openingnya enak banget untuk didengar dan kerasa seperti musik seremonial yang memang cocok banget dengan tema anime Medalist. Sebuah musik perayaan untuk ngebuka sebuah pertunjukan. Kedua, scene zoom in-nya Hikaru di detik 48. Itu cantik sekali. Ditambah lagunya juga cocok banget dengan scene yang lagi ditampilkan. Pertama kali ngeliat scene ini, gue merinding sekaligus terpukau ngeliat betapa bagusnya scene ini. Dan scene ini jugalah alasan utama kenapa gue langsung pengen nonton versi animenya Medalist. Gue sama sekali tidak menyangka kalau visual anime Medalist bakal dibuat sebagus ini. Apalagi melihat track record studio di balik anime Medalist, ngebuat gue tidak bisa menaruh harapan apa-apa ketika tahu kalau Medalist bakalan jadi anime. Tapi ternyata Studio Engi berhasil ngegarap visual Medalist dengan sangat-sangat bagus. Malahan jauh lebih bagus dari semua anime yang pernah mereka buat sampai detik ini. Kalau kalian cek di My Anime List, anime buatan Studio Engi rata-rata ratingnya cuma 6 dan 7. Contoh Mobuseka ratingnya 7,32, Uzaki-chan Season 2 ratingnya 7,25, Hatage Kemonomichi ratingnya 6,59, dan Tantewa mo Shindeiru ratingnya 6,41. Nah, cuma Medalist doang satu-satunya anime buatan Engi yang dapat rating 8,40. Studio yang biasanya cuma ngebuat anime dengan rating ampas dan rendah, tiba-tiba berhasil ngebuat anime dengan rating setinggi ini. Good job untuk Studio Engi. Mungkin ini nih yang diharapin sama author The Beginning After the End ketika dia nunjuk Studio Eket buat ngegarap TBAT. Tapi bukannya jadi bagus kayak Medalist, hasilnya malah nyungsep kayak Blue Lock Season 2 atau bahkan lebih parah. Dari segi cerita, berhubung gue udah jarang banget nyentuh anime sport, gue tidak tahu apakah ceritanya Medalist termasuk cerita yang pasaran di kalangan anime sport atau tidak. Tapi gue pribadi merasa ceritanya Medalist sangat menarik. Ada bocah cewek bernama Inori yang pengen belajar dan jadi atlet skating, tapi dilarang sama emaknya. Ketemu dengan mas-mas mantan atlet skating bernama Tsukasa yang sudah menyerah untuk jadi atlet. Nah, si mas-mas ini tertarik untuk melatih bocah cewek tadi setelah dia tahu kalau Inori mempunyai bakat di bidang skating. Dan Tsukasa tidak mau bakatnya Inori terbuang sia-sia. Mulai dari sini, Tsukasa pun bertekad untuk melatih Inori demi bisa meyakinkan ibunya Inori agar dia mau mengizinkan Inori untuk bisa serius menekuni olahraga ini. Kurang lebih seperti itu premis untuk season 1 Medalist. Dari premis ini, bisa kita lihat kalau bakal ada dua karakter utama di anime Medalist, yaitu Inori yang ngebawa POV bocah yang ingin memulai karirnya sebagai atlet, dan Tsukasa yang ngebawa POV orang dewasa yang sedang menghadapi pahitnya kenyataan hidup sebagai mantan atlet skating. Dari sisinya Inori, bisa kita tebak kalau ceritanya bakalan penuh dengan drama, terutama drama antara Inori dengan ibunya. Dan benar saja, butuh sekitaran 4-5 episode untuk bisa menyelesaikan konflik antara Inori dengan ibunya. Lalu setelah dari sini, ceritanya Inori lebih berfokus ke latihan sebagai atlet dan juga persiapan untuk menghadapi kompetisi. Sementara dari sisi Tsukasa, kita bakal ngelihat konflik batin dalam diri Tsukasa yang merasa dirinya sudah terlambat untuk bisa melampaui para atlet lain yang telah berlatih semenjak masih kecil. Dan di sepanjang cerita, Tsukasa seperti sedang melihat refleksi dirinya di dalam diri para bocah yang sedang dia latih. Seakan-akan masalah yang sedang Tsukasa hadapi terasa mirip seperti yang sedang para muridnya lalui. Dan semua
hal itu menjadikan pelajaran yang berharga bagi diri Tsukasa. Dari apa yang gua tangkap, ceritanya Medalist ini sangat bisa ngasih inspirasi dan motivasi bagi para penontonnya, di mana kita diperlihatkan perjuangan para bocah yang sangat serius untuk mengejar impiannya. Terutama cerita tentang Tsukasa yang gua rasa pasti relate bagi banyak dari kita yang merasa impiannya sudah tidak mungkin untuk bisa tercapai. Makanya di My Anime List tertulis kalau target demografi anime ini adalah seinen, alias untuk remaja atau orang dewasa. Jujur, ketika pertama kali tahu cerita Medalist dari manga, gue tuh sempat mengira kalau Medalist bakalan jadi cerita CGD City, alias cute girl doing cute thing, dimana kita bakal diperlihatkan banyak sekali hal manis yang terjadi ketika para karakter kita sedang belajar skating. Tapi ternyata ekspektasi gue salah. Ceritanya Medalist justru dibuat ke arah drama yang masih terbilang ringan dan tidak terlalu berat seperti ceritanya Maigo. Malahan drama di Medalist berakhir dengan cerita yang sangat membahagiakan, alias wholesome, terutama 3 episode terakhirnya yang sangat berhasil ngebuat gue bisa ikut merasakan kebahagiaan melihat perkembangannya Inori. Melihat bagaimana dia berkembang dari yang awalnya diceritakan sebagai bocah cengeng yang sering banget nangis dan tidak bisa apa-apa, perlahan-lahan berubah menjadi bocah yang lebih tangguh dan jauh lebih percaya diri. Ibarat kata, kita tuh bagaikan kakek-kakek penjaga gedung yang ngasih izin Inori buat belajar skating dengan bayaran cacing, dimana si kakek ini selalu hadir untuk menyemangati Inori di setiap kompetisi. Dan kakek ini juga ikut bahagia melihat perkembangan Inori di episode terakhir. Disinilah bagian wholesome-nya. Soalnya, cerita Medalist bukan cuma berfokus di cerita para bocah yang sedang berjuang, tapi juga memperlihatkan sisi orang tua yang ikut bangga melihat perkembangan para anaknya. Selain cerita drama yang berakhir wholesome, ternyata Medalist juga punya banyak sekali momen komedi, dan gua sangat cocok dengan tipe komedi yang dibawakan anime ini. Mayoritas komedinya tuh berasal dari tingkah laku serta ekspresinya Inori yang memang sengaja dibuat lebay demi terlihat lucu, dan gua selalu berhasil dibuat terhibur setiap kali ngeliat wajah lebaynya Inori. Salah satu momen yang paling gue ingat ada di episode 2 ketika Inori pertama kali ketemu dengan pelatihnya Hikaru. Bukan cuma Inori, tidak jarang tingkah lakunya Tsukasa juga berhasil bikin gue ketawa. Salah satu contohnya ada di awal episode 2 ketika Tsukasa ketawa karena dia berhasil melatih bocah seberbakat Inori. Oke, sudah cukup ngomongin cerita. Sekarang mari kita bahas karakternya. Dari segi karakter, gue suka banget ngeliat list karakter di anime ini yang mayoritas semua orangnya masih punya akal sehat. Salah satu yang gue keluhkan ketika nonton anime Blue Lock adalah ngeliat interaksi antar karakternya yang seperti bukan manusia normal, padahal yang lagi mereka ngomongin adalah sepak bola. Hal inilah yang ngebuat gue tidak mampu nonton anime Blue Lock lebih dari 1 episode, dan semenjak saat itu juga gue sangat menjauhi segala macam anime olahraga yang punya karakter selebay itu. Nah, di Medalist daftar karakternya cukup variatif dan masih masuk akal alias tidak terlalu lebay. Mau karakter orang dewasa ataupun karakter bocilnya, semuanya sama-sama menarik dan masih manusiawi. Kontras antar karakternya juga kelihatan banget, terutama ketika mereka sedang skating. Contoh di episode 8, kita diperlihatkan banyak sekali karakter bocah baru dengan keahliannya masing-masing. Ada bocah yang badannya kecil tapi tenaganya besar, ada bocah yang bisa tetap berpikir logis meskipun sedang terdesak, ada bocah yang lebih fokus ke estetika daripada teknik, dan masih banyak lagi. Dari semua karakter itu, karakter yang paling gua suka adalah Hikaru. Soalnya scene dia di opening adalah alasan utama kenapa gua kepengen nonton versi animenya Medalist. Meskipun gua tidak tahu apa-apa soal skating, tapi harus gua akui kalau gua terpukau melihat penampilan Hikaru di atas es. Sebelumnya gua udah pernah nonton cukup banyak judul anime olahraga, mulai dari anime bola kayak Days, anime tenis kayak Baby Step, anime baseball kayak Diamond no S dan One Outs, anime basket kayak Kuroko no Basket dan Basquash, dan sebagainya. Tapi baru kali ini gue nonton anime tentang olahraga skating. Setahu gue sih sebelum Medalist sudah ada anime lain yang juga nyeritain olahraga ini, yaitu Yuri on Ice. Tapi gue tidak pernah tertarik buat nonton anime itu, jadi baru Medalist doang yang gue tonton. Nah, kalau ada satu hal yang bisa gue bilang sebagai daya tarik terbesar dari anime Medalist adalah CGI karakternya ketika mereka lagi skating. CGI di Medalist ini bagus banget. Saking bagusnya, gue bahkan kadang tidak sadar kalau lagi ngelihat scene CGI. Soalnya kita semua sama-sama tahu seberapa kontras penggunaan CGI dalam anime. Tapi di anime Medalist, CGI-nya sangat-sangat rapi. Hampir tidak ada perbedaan yang mencolok antara scene 2D dan 3D-nya. Serius, gue sangat menikmati semua scene skating di anime ini. Mulai dari awal sampai akhir season, semua scene skatingnya selalu gue tonton dengan speed 1. Scene skating paling bagus menurut gue ada di episode 12, ketika Tsukasa mencoba mempraktekkan koreografi miliknya Ryo. Di sini ada dialog bocah yang ngomong kalau Tsukasa Sensei tiba-tiba kelihatan tampan, dan harus gue akui kalau auranya Tsukasa terasa sangat jauh berbeda ketika dia sedang tampil. Dan sama seperti apa yang Inori katakan di sini, gue dan dia sama-sama dibuat terpana melihat penampilannya Tsukasa Sensei. Penampilan Inori di episode terakhir juga tidak kalah bagus dan cocok banget untuk jadi penutup season 1. Perpaduan antara musik, dialog, scene flashback, dan scene skatingnya Inori sangat sukses ngebuat penampilan terakhir Inori di season 1 tampak sangat indah. Sebagai orang yang awam dan sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai bidang olahraga ini, anime Medalist mampu ngebuat gue dapat ikut merasakan keindahan setiap kali karakternya menari di atas es. Nah, itu tadi pendapat gue mengenai anime Medalist, anime yang sukses ngebuat gue jatuh hati
ini hanya dari ngelihat satu scene di openingnya doang. Gue berharap semoga kualitas anime Medalist tidak menurun sama sekali ketika season 2-nya rilis, terutama kualitas CGI ketika mereka lagi tampil di atas es. Soalnya scene CGI inilah yang justru jadi daya tarik utama versi anime Medalist. Bahkan kalau bisa, semoga saja animenya lebih berani lagi dalam menggarap scene CGI-nya. Contoh seperti scene-nya Hikari di episode 5 ketika dia menaruh tangannya di depan dan layar tiba-tiba jadi gelap. Soalnya satu hal yang gue notice di sepanjang season 1 ini, selain Hikari, semua karakter lain bahkan termasuk Tsukasa sama sekali tidak ada yang punya efek visual khusus ketika mereka lagi tampil. Cuma Hikari doang yang punya scene seperti itu, dan itu pun cuma di awal doang. Meskipun visual efek seperti itu tidak realistis, tapi gua rasa tidak ada salahnya menambahkan efek visual khusus untuk ngebuat scene CGI-nya semakin cantik. Dan terakhir, gue pengen ngomongin mata para karakter di anime ini yang kelihatan bagus banget. Bahkan mata karakter dalam wujud CGI-nya juga kelihatan cantik. Tapi kenapa ketika studio Engi ngebuat anime Mobuseka, mata karakternya malah kelihatan jelek dan tidak natural? Anime Medalist nih jadi bukti kalau studio Engi bisa kok bikin mata karakter yang cantik. Jadi harusnya tidak ada alasan bagi studio Engi untuk tidak ngebuat mata sebagus ini di anime Mobuseka season 2 nanti. Itu pun kalau ada. Justru menurut gua lebih masuk akal kalau mata para karakter di Mobuseka kelihatan jauh lebih indah daripada mata karakter di Medalist. Soalnya anime Mobuseka mengambil latar otome game, yang mana biasanya wujud karakter di game otome memang sengaja dibuat tampak sangat rupawan. Ya itu aja sih pendapat gue mengenai anime Medalist. Gimana menurut kalian anime yang satu ini? Coba tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dan bye-bye.